Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblata wa bil muslimina wal muslimat ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, dan ridhonya kepada kita, dan menjadikan kita sebagai hambanya yang mukmin, muslim, dan mukhlis. Pada kultum hari kelima bulan Ramadan ini, kita akan berbicara seputar ridho dan merealisasikan makna syahadatain. Sahabat-sahabat sekalian, syahadat yang benar akan melahirkan kerelaan hati untuk menerima Allah sebagai Tuhan. Keridhaan hati yang dimaksud meliputi kerelaan hati menerima apa yang Allah perbuat dan Allah kehendaki pada makhluknya, pada diri kita, dan pada semesta. Serta ridho menjalankan kewajiban yang berkenaan dengannya, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa yang terjadi pada diri kita sudah ditentukan sejak masa azali dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Banyak di antaranya yang masih ghaib bagi kita, namun telah tersurat dalam qada dan qadarnya. Qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk, semua adalah kehendaknya. Hal-hal yang menurut pandangan dan perhitungan kita ini buruk, bisa jadi sebenarnya baik. Sebaliknya, sesuatu yang menurut pandangan kita baik, boleh jadi sebenarnya tidak baik bagi kita. Boleh jadi engkau membenci sesuatu, padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Boleh jadi pula engkau mencintai sesuatu, padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Itu tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Apa yang Allah perbuat tidak sepatutnya dipertanyakan, karena Ia mengetahui, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Semua yang diperbuatnya adalah untuk suatu hikmah yang sebagiannya dapat kita ketahui, namun banyak di antaranya yang tidak kita ketahui. Apabila kita dapat mensikapinya secara positif, semua akan jadi kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Ajaba'an amril mu'minin. Semua urusannya pasti menjadi baik. Hal seperti ini tidak terdapat pada diri seseorang, kecuali pada diri orang yang beriman. Kalau mendapat kebaikan, ia bersyukur, sehingga dengan itu ia mendapat kebaikan. Namun kalau mendapat keburukan, ia bersabar, sehingga dengan itu ia akan mendapat kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, Allah menghendaki pada alam ini agar manusia menjadikannya sebagai media eksperimen dan tempat untuk mendapatkan pengalaman. Karena sesungguhnya segala yang terjadi pada alam ini berjalan sesuai dengan hukum atau sunatullah yang telah ditentukan. Allah telah menciptakan segalanya dan Dia telah menentukan kadarnya masing-masing dengan sedemikian rupa. Surat Al-Furqan ayat 2. Tiada satu daun pun yang jatuh kecuali diketahuinya. Tidak satu pun biji yang jatuh dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah maupun yang kering, kecuali sudah tertera dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, surat Al-An'am ayat 59. Dengan memperhatikannya sunatullah yang ada di alam ini, maka manusia dapat melakukan pengembangan melalui penelitian untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kepentingan ibadah dan kemakmuran bumi. Yang ketiga, syahadat juga menuntut konsekuensi agar kita rela menerima apa yang Allah kehendaki dari kita secara syar'i. Apa yang harus kita lakukan harus sesuai dengan syariatnya. Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan syar'i inilah manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Sikap yang diinginkan dari manusia dalam hal ini adalah taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kerelaan hati menerima apa saja yang Allah kehendaki pada diri kita, memahami apa yang Allah kehendaki pada alam semesta dengan pensikapan yang positif, dan melaksanakan apa yang Ia kehendaki dalam syariatnya. Itulah
implementasi iman yang benar. Maka kita harus tahu realisasi makna syahadatain. Syahadatain akan membangun semangat kerja dan pola hidup yang dinamis. Demikian itu karena ia memberikan gambaran yang sangat jelas tentang hubungan antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai yang diciptakan. Makhluk yang harus tunduk patuh kepada Al-Khaliq. Ini adalah hubungan cinta di mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Pada waktu yang sama, ini juga merupakan hubungan kerja dan jual beli yang keuntungannya sepenuhnya ini diberikan kepada orang yang beriman. Sebagai pembeli, Allah yang Maha Kaya tidak membutuhkan sedikit pun keuntungan dari transaksi itu. Meskipun Allah adalah pihak yang telah menciptakan dan memiliki jiwa, raga, dan harta daripada makhluknya. Namun ia Allah Subhanahu wa Ta'ala memposisikan diri sebagai pembeli dan mukmin sebagai penjual. Allah menghendaki agar surga dan keridhoannya ditebus dengan harta dan jiwa dalam jihad serta pengorbanan di jalannya. Dengan demikian, berawal dari syahadatainlah kehidupan dinamis seorang mukmin dimulai. Kehidupan yang syarat dengan amal soleh, ia adalah orang yang selalu bertaubat, beribadah, memuji Allah, menyebarkan dakwah, rukuk, sujud, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan selalu disiplin menjaga batas-batas Allah. Pola hubungan mukmin dengan Tuhannya. Yang pertama, mahabbah, yaitu kecintaan. Cinta Allah kepada makhluknya sudah jelas dan tak perlu dipertanyakan. Sebaliknya, yang harus selalu dipertanyakan adalah kecintaan makhluk kepadanya. Disinilah terjadi perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman senantiasa menanggapi cinta Allah dengan semangat cinta, walaupun balasan makhluk tersebut sangat tidak sebanding. Namun demikian, balasan tersebut semakin menjadikan Allah cinta kepadanya. Hai orang-orang mukmin, hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Mereka bersikap lemah lembut kepada kaum mukminin dan bersikap keras terhadap kaum kafirin. Berjihad di jalan Allah dan tidak takut celaan orang-orang yang suka mencela. Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim. Yang kedua, tijarah, jual beli. Sebagai pencipta, pemilik, dan pemberi rezeki, sebenarnya Allah tidak perlu membeli dari makhluknya. Lebih dari itu, dagangan kita terlalu kecil dan remeh bila dibayar dengan surga dan keridhoannya. Rahasia yang mungkin dapat kita petik dari pola hubungan ini barangkali adalah bahwa Allah hendak menghargai kita sehingga ia memposisikan diri kita sebagai penjual dan dia sebagai pembeli. Hal ini dimaksudkan agar kita bekerja, berjuang, berkorban, dan menyiapkan bekal atau modal. Tidak ada kebahagiaan yang dapat diraih hanya dengan berangan-angan dan berpangku tangan. Berbekallah, sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah ayat 197. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan balasan surga. Itu surat At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sedangkan yang ketiga adalah amal atau kerja. Amal kita pun sebenarnya tidak dibutuhkan oleh Allah, karena ketaatan kita tidak akan menambah kebesarannya, sebagaimana bahwa kemaksiatan kita juga tidak akan mengurangi kekuasaannya. Karena itu apabila melakukan sesuatu kebaikan, kita harus memuji Allah. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ia adalah amalmu yang aku perhitungkan untukmu. Karena itu, barang siapa melakukan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah. Tapi barang siapa yang mendapati bukan itu, maka janganlah mencela, kecuali dirinya sendiri." Semua itu terangkum dalam satu kata, jihad fi sabilillah, dengan segala makna yang terkandung di dalamnya. Bekerjalah kalian, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Surat At-Taubah ayat 105. Wa qul imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pembicaraan kita kali ini seputar ridho dan merealisasikan makna syahadatain. Sebagai khotimah,
Jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah dari saya. Dan jika benar, maka itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikutilah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.